Bayangin kamu bekerja setiap hari di lokasi proyek berskala besar. Kamu dan ribuan pekerja lain terbiasa ngangkutin jutaan balok batu untuk disusun satu persatu dalam sistem kompleks. Di situ nggak ada alat konstruksi modern, pendingin ruangan maupun akses air yang mengalir lancar. Kondisi di luar sangat panas, jadi kalau kamu mau masak telur, kamu tinggal menaruhnya di bawah terik matahari. Piramida yang kamu bangun selama puluhan tahun akhirnya berhasil dirampungkan, dan kamu bisa menikmati kemegahannya sampai puas. Jerih payahmu bersama ribuan pekerja lain telah tertuang dalam wujud konstruksi raksasa. Monumen budaya bernilai global ini nggak akan lekang oleh waktu dan terus bikin kita takjub selama puluhan ribu tahun. Ribuan tahun kemudian, manusia di abad ke-21 akan bilang, "Wah, kok bisa ya bangunan kayak gini dibuat dengan tangan manusia?" Saat mereka ngeliat piramida itu, para pembuatnya pasti nggak akan suka dengan teori kayak gini. Tapi sebetulnya ada sejumlah alasan meyakinkan kalau mereka mendirikan piramida tersebut dengan teknologi super canggih. Piramida Agung cuma berbentuk segitiga batu besar kalau dilihat dari luar. Seakan-akan para pembuatnya cuma nyusun banyak balok batu begitu aja. Padahal desainnya kelihatan sangat sempurna. Di dalamnya ada lebih dari 2 juta balok batu yang tersusun rata dan sangat rapat. Bahkan susunannya ini nggak bisa ditembus sehelai kertas tipis. Para saintis masih belum bisa mastiin jenis teknologi yang mereka gunakan dalam membangun piramida Mesir. Salah satu piramida Mesir yang paling besar dan terkenal adalah piramida Agung Giza, yang ternyata masih menyimpan rahasia besar. Piramida ini diyakini punya batu puncak berupa balok batu segitiga. Bentuknya mirip piramida mini di puncak piramida yang disebut dengan piramidion. Para tukang batu di zaman Mesir kuno membuat konstruksi ini dari granit dan batu kapur, lalu melapisinya dengan emas. Tapi nggak ada catatan maupun gambar kuno yang ngebuktiin kalau piramida Agung Giza pernah punya piramidion. Meski begitu, ada segitiga serupa di puncak piramida merah. Piramida ini dibangun sebelum piramida Agung dan batu puncaknya masih ada sampai sekarang. Para arkeolog juga telah menemukan dan merekonstruksi batu ini. Tapi di mana keberadaan batu puncak piramida Agung, kalaupun memang pernah ada, ini masih jadi misteri yang belum tersingkap. Ada yang meyakini batu ini telah dicuri dari puncaknya. Mungkin si pelaku cuma manjat ke piramida lalu menjatuhkan piramidionnya. Bisa jadi memang begitu, dan kemungkinan besar batu puncak ini merupakan unsur yang paling penting pada piramida Agung. Banyak saintis dan arkeolog masih belum tahu fungsi aslinya. Sebagian orang meyakini lapisan emasnya dipakai untuk memuja para firaun. Batu puncak bisa memantulkan cahaya bulan dan menerangi lingkungan sekitar di malam hari. Permukaannya yang berkilau juga bisa memantulkan cahaya mentari di siang hari. Makanya kita bisa melihatnya dari jauh. Puncak piramida berfungsi seperti bintang penunjuk arah bagi para pengelana yang tersesat. Balok lain di piramida cuma terbuat dari batu kapur yang digosok sampai mengkilap dan bisa memantulkan cahaya. Kita juga bisa melihatnya dari ruang angkasa seperti sorot lampu kecil. Tampilan piramida telah berubah oleh tiupan angin, badai pasir, dan hujan yang menerjang selama ribuan tahun. Padahal kalau dirawat dengan baik, piramida ini akan kelihatan seperti objek di film-film sci-fi atau piramida Las Vegas. Tapi tampilannya ini udah nggak bisa dibalikin lagi seperti semula. Sebagian arkeolog dan saintis meyakini batu puncak bisa menyerap energi matahari lalu menyebarkannya secara merata ke seluruh bagian piramida. Gak ada yang tahu pasti kenapa orang Mesir kuno memerlukan teknologi kayak gini. Tapi menurut salah satu teori, piramida merupakan sistem energi kuno. Para firaun memanfaatkan energi ini untuk memakai teknologi unik yang lebih canggih dari abad ke-21. Bentuk segitiganya juga ideal untuk meningkatkan energi elektromagnetik. Dalam teorinya, radiasi matahari atau gaya elektromagnetik terakumulasi di puncak piramida, masuk ke semua celahnya, lalu menuruni dinding menuju ke bagian dasar. Semua jenis distorsi permukaan bisa menghambat penyebaran aliran energi, sehingga permukaan piramida dibikin super halus. Balok batu di permukaan piramida membuat orang jahil nggak bisa memasukkan jarum dan pisau cukur ke sela-selanya. Banyak orang mempercayai teori ini karena piramida terbuat dari batu kapur.
Bahan ini memang bisa menahan energi. Di bagian dalam piramida terdapat deposit granit untuk menghasilkan ionisasi udara yang nantinya menjadi muatan listrik. Di bagian bawahnya juga ada kanal supaya airnya bisa menghantarkan listrik. Lalu di puncaknya ada batu puncak emas sebagai penghantar listrik yang paling baik. Beginilah cara menghasilkan generator energi dalam jumlah banyak. Berbagai budaya di seluruh dunia juga memakai teknologi serupa untuk menghasilkan listrik. Tapi itu cuma teori. Kalaupun sistem kayak gini memang berhasil, kita pasti udah memakai teknologinya di zaman now. Beberapa catatan kuno juga nyebutin soal industri logam, kimia, teknik, fisika, matematika, dan astronomi. Tapi kebanyakan ilmuwan nggak mempercayainya. Mereka tahu semua tahap perkembangan teknologi di berbagai budaya. Di abad ke-21 ini, para ilmuwan, ahli sejarah, dan antropolog bisa melacak evolusi semua peralatan modern. Penemuan teknologi di zaman dulu mampu mengubah perjalanan sejarah dunia di zaman sekarang. Semua capaian di zaman dulu bisa aja lenyap dari muka bumi karena ada bencana global. Dan ini bisa terjadi pada kita. Bisa-bisa manusia di masa depan akan nemu laptop saat mereka menggali tanah. Mungkin juga mereka nggak akan paham dengan teknologi kayak gini. Bangsa Mesir juga punya keajaiban lain berupa patung Sphinx. Mereka memahatnya dari batu kapur besar sekitar 4.500 tahun yang lalu. Tapi ilmuwan masih belum bisa mastiin waktu spesifiknya dan pembuatnya. Sphinx dibuat dalam berbagai warna agar kelihatan gonjreng dan mencolok dari kejauhan. Struktur ini juga mengkilap seperti piramida agung. Tapi nggak cuma tampilannya yang berubah seiring waktu, namanya juga sempat diganti. Awalnya orang Mesir menyebutnya dengan nama Horemaket. Lalu bangsa Yunani menggantinya dengan nama Sphinx beberapa abad setelah patung ini dibangun. Sphinx menonjolkan kebesaran para penguasa Mesir. Struktur ini juga punya fungsi simbolis sebagai anjing penjaga yang melindungi makam Firaun dan semua jalanan menuju ke lokasi. Versi ini terkesan lebih realistis karena para arkeolog juga nemu banyak pintu masuk rahasia di kaki Sphinx. Mungkin ruang dan terowongan rumit ini mengarah ke lorong bawah tanah yang berisi harta karun. Tapi harta karunnya nggak melulu berupa emas dan perhiasan. Menurut legenda dan teori, Sphinx bertugas untuk menjaga Hall of Records atau gudang ilmu pengetahuan manusia. Informasi soal kota Atlantis kuno bisa aja termuat di situ. Kamu juga bisa nemu detail peta bagian dalam penjara bawah tanah Sphinx di internet loh. Peta ini nunjukin berbagai struktur di bawah Sphinx pada kedalaman setara dengan tinggi bangunan 12 lantai. Kalau dilihat-lihat, mirip kayak kota kecil bergelimang emas, gulungan kertas berisi ilmu pengetahuan dan artefak kuno. Tapi sebaiknya nggak usah percaya sama peta kayak gini ya. Setelah ribuan tahun pun informasinya masih sangat minim. Arkeolog tahu patung Sphinx masih diliputi banyak misteri dan keanehan. Sebagian penduduk lokal nggak berani melakukan penelitian karena mereka yakin itu bisa mendatangkan hal buruk. Makanya, kebanyakan saintis yang meneliti justru berasal dari negara lain. Pada tahun 1998, para saintis nemu terowongan aneh menuju ke berbagai ruang kosong di bawah Sphinx. Mereka tahu sejumlah orang pernah nyoba melewati terowongan ini dan kemungkinan merekalah yang udah ngambil semua harta karun di situ. Menurut salah satu legenda, di bawah Sphinx ada artefak kuat. Teknologinya bisa mengubah seluruh dunia, tapi penduduk setempat ngumpetin artefak ini untuk nyelamatin dunia. Sebagian orang percaya ada bukti teknologi asing di dinding granit makam Firaun. Tapi kemungkinan besar lukisan dan simbol tersebut nyeritain soal legenda Mesir kuno. Lalu apa jadinya ya? Kalau simbol dan gambar itu ternyata adalah petunjuk penggunaan teknologi kuno itu, mungkin penduduk lokal yang hidup saat itu akan bilang, manusia di masa depan gak akan bisa dapat energi sendiri. Kita perlu ninggalin petunjuk untuk mereka. Masih ada banyak teori dan teka-teki yang belum terungkap. Tapi pencarian jawabannya sangat berisiko karena lorong itu terletak jauh di bawah tanah. Struktur Sphinx bisa rusak karena proses penggalian. Kita juga bisa tersesat dan gak bisa balik lagi kalau berada di dalam terowongan itu. Belum lagi, biayanya sangat mahal.
Pasti mantep tuh kalau ada alat yang bisa men-scan area bawah tanah dan nunjukin modelnya.